Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat sore kepada Ustadz dan teman-teman. Di sini saya Nia Kurniasih dan rekan saya Teh Lisdia Sugiyarti dan Teh Tisha Febrianti akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Masail Fiqhiyah, yakni permasalahan waris. Di mana permasalahan waris ini banyak sekali pokok-pokok yang insyaallah akan kami bahas sore ini. Dimana untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya Nia Kurniasih membuka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang selanjutnya yaitu materi yang pertama yang insyaallah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, hukum wasiat, di mana wasiat itu adalah suatu tasarruf ataupun penjelasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Nah, menurut Imam Hanafi, wasiat itu adalah memberikan hak yang ia miliki secara sukarela, yang dimana pelaksanakannya itu setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Menurut Imam Maliki, suatu perikatan yang dimana harus orang yang meninggal itu memberikan haknya kepada pewaris sudah beliau meninggal. Nah, di sini adapun wasiat yang merupakan salah satu amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Dan di sini wasiat juga memiliki sumber hukum yang berdasarkan pada Al-Quran, di mana Al-Quran ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 180, yang dimana artinya, dan diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Nah, dimana ayat ini itu menunjukkan kewajiban kepada seseorang untuk berwasiat, terutama yaitu kepada kedua orang tua dan kerabatnya yang dekat, yaitu hanya kepada ahli waris yang tidak mendapatkan harta waris, baik karena zawil arham dan mahjub, yang orang tuanya itu telah meninggal terlebih dahulu dari para waris, maupun karena mahram. Yang dimana maka ayat itu menyatakan bahwa kewajiban berwasiat telah menjadi mansukh, dan hukumnya berwasiat juga bertukar menjadi sunnah, dan keutamaan untuk berwasiat kepada ahli waris juga telah bertukar karena adanya hadis Nabi Muhammad yang bersabda, tidak ada wasiat bagi ahli waris, dimana selanjutnya yaitu al-hadis, dimana hadis ini menjelaskan tentang hal wasiat. Hadis Nabi SAW menjelaskan tentang wasiat, yang dimana artinya itu dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bukankah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam atau diperlambatkan selama 2 malam, kecuali wasiatnya telah tercatat di sisinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa orang Islam yang berwasiat itu hendaknya wasiat tersebut itu ditulis dan berada di sisinya. Kenapa? Yaitu karena hal tersebut itu dapat menjaga darinya hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya yaitu bila dimana beliau itu tidak berhati-hati dalam berwasiat ini. Nah, bisa
adapun bisa memungkinkan hak si pewasiat tidak tercapai, ataupun misalkan sebelum adanya itu ini rumah ini buat ini misalkan, ataupun udah ada di pikirannya tapi kemudian kematian itu mendatanginya terlebih dahulu sebelum ia mencatatkan ataupun menyampaikan semua wasiatnya itu kepada ahli warisnya. Kemudian ijma, di mana praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Nah, tindakan tersebut juga tidak pernah diingkari oleh seorang pun, dan itu juga menunjukkan adanya ijma ataupun kesepakatan umat Islam bahwa di mana wasiat merupakan syariat Allah dan Rasul-Rasulnya, didasarkan oleh nas-nas Al-Quran maupun hadits Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat. Karena pada dasarnya tabiat manusia yaitu selalu bercita-cita agar amal perbuatannya di dunia dan di akhirat diisi dengan amal kebajikan untuk menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala harta yang telah dimilikinya. Yang dimana sesuai dengan yang diperintahkan bahwa wasiat itu disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi kedua yaitu hukum warisan yang dibagikan sebelum pemiliknya meninggal. Dalam hukum Islam, pembagian warisan dapat terjadi ketika si pemilik harta meninggal dunia. Nah, pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris sebagaimana telah diatur pada pasal 187 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam atau KHI karena alasan menghindari terjadinya perselisihan yang akhirnya terjadi kemudaratan di antara para ahli waris. Nah, hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, demikian pula pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 yang melarang untuk tidak merusak di muka bumi, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, berdasarkan pada Quran Surat Al-Qasas ayat 77 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 11, maka membiarkan para ahli waris berkelahi untuk merebut harta warisan setelah pewarisnya meninggal dunia sama halnya dengan membiarkan para ahli waris berbuat kerusakan atau merusak di muka bumi, utamanya hubungan kekerabatan di antara para ahli waris tersebut. Nah, hal ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana pada sabda, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Abdul Razak dari Jabir al-Ja'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi SAW berkata, tidak ada bahaya yang dan tidak pula membahayakan. Nah, berdasarkan Quran Surat Al-Qasas ayat 77 dan sabda Rasulullah SAW, maka dibuatlah kaidah fikih berkaitan dengan kemudaratan, yaitu kemudaratan itu harus dilenyapkan dari H.A. Jazuli 2010. Nah, karena kemudaratan itu harus dilenyapkan, maka apabila kemudaratan itu bertemu dengan larangan-larangan, misalnya larangan membagi harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris, nah maka larangan itu menjadi tidak berlaku apabila akan menimbulkan kemudaratan. Hal ini diperkuat dengan kaidah cabang yang ditarik dari kaidah induk tersebut, yaitu kemudaratan itu menghalalkan larangan-larangan. Dari H.A. Jazuli 2010.
Nah, oleh karena itu, apabila pembagian harta warisan haram dilakukan sebelum terjadi kematian, maka kemudaratan yang terjadi di antara para ahli waris karena pembagian harta warisan dilakukan sesudah terjadinya kematian, menghilangkan keharaman pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Nah, hal ini didasarkan pula pada kaidah fikih yaitu tidak ada keharaman beserta darurat dan tidak kemakruhan bersama kebutuhan dari Muhtar Yahya dan Fatur Rahman. Nah, kekhawatiran akan dilupakannya ilmu pengetahuan tentang hukum kewarisan telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Munzir Al-Hizami telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar bin Abu Al-Itaf telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraid dan ajarkanlah, karena sungguhnya ia adalah setengah dari ilmu dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. Nah, Ahmad Rafiq mengatakan bahwa pembagian warisan sering menimbulkan akibat yang tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga yang berkepanjangan. Jadi pembagian harta warisan ini lebih banyak muncul kemudaratannya dibanding hal positifnya. Nah, karena secara naluriah manusia sangat mencintai harta benda yang tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewarisnya sendiri. Nah, jika dilakukannya pembagian warisan sebelum pemiliknya meninggal dunia, akan menimbulkan beberapa dampak sisi positif dan negatif. Berikut sisi positif yang akan ditimbulkan, yaitu yang pertama, pembagian dilakukan secara adil dan transparansi. Nah, selain itu terdapat sisi negatifnya, yaitu yang pertama ada hibah, yang kedua yaitu bisa menimbulkan perselisihan antara anggota keluarga. Nah, maka dari itu solusi yang ditawarkan oleh Islam terhadap harta kepemilikan seseorang berpindah kepada orang lain ketika meninggal dunia adalah yaitu melalui proses peralihan kepemilikan dalam bentuk warisan, sehingga harta yang ia tinggalkan menjadi harta warisan. Namun, untuk menghindari terjadinya cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga yang diakibatkan oleh tabiat manusia ingin mendapatkan harta yang banyak dan ketidaktahuan serta makin tenggelamnya pengetahuan tentang hukum warisan, maka dapatlah dilakukan pembagian harta warisan semasa pewaris masih hidup dan tentu memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi seperti yang telah dijelaskan tadi. Apabila kekhawatiran akan terjadinya cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga yang diakibatkan oleh pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris tidak akan terjadi atau tidak terjadinya kemudaratan, maka pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris tetap harus dilakukan. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih, yaitu sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya. Nah, berdasarkan kaidah fikih tersebut, maka pembagian harta warisan yang dilakukan setelah meninggalnya pewaris dan tidak ada kekhawatiran akan terjadinya cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga yang akan menimbulkan kemudaratan, maka tetap harus dilakukan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum waris untuk anak angkat. Nah, sebelum kita memasuki poin tersebut, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hukum pengangkatan anak dalam Islam. Nah,
Dalam masyarakat jahiliyah, pengangkatan anak itu merupakan perbuatan hukum yang sudah biasa atau lazim. Bahkan lebih dari itu, status anak angkat itu disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Bahkan nasabnya pun dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Nah, untuk pengertian pengangkatan anak itu terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama, pengangkatan anak dalam arti luas, yang artinya menimbulkan hubungan nasab sehingga adanya hak dan kewajiban seperti orang tua kandung dengan anak kandung. Kemudian pengertian yang kedua yaitu pengertian dalam arti terbatas, yaitu seseorang mengangkat anak namun nasab anak angkatnya itu tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Jadi hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat itu hanya sebatas hubungan sosial saja. Nah, seperti kisah yang sudah kita ketahui, bahwasanya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau itu pernah mengangkat anak yang bernama Zaid bin Harithah. Ia adalah seorang hamba saya yang telah dimerdekakan oleh Nabi. Bahkan para sahabat itu menganggapnya sebagai anak kandung. Jadi nasabnya itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan Zaid bin Harithah melainkan Zaid bin Muhammad. Namun hal ini itu seperti ditegur oleh Allah melalui diturunkannya wahyu surat Al-Ahzab ayat 4-5. Jadi yang pada intinya gini, Allah itu tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia. Selain itu, anak angkatmu bukanlah anak kandungmu, dan panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. Jadi dari sini bahwasanya anak angkat itu tidak bisa dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Jadi Zaid ini tetap Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Nah, dari sini ulama fikih itu sepakat bahwasanya mengangkat anak yang dinisbatkan kepada orang tua angkatnya itu tidak diperbolehkan. Namun apabila mengangkat anak hanya untuk hubungan sosial seperti memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terus biaya pendidikan, itu diperbolehkan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Islam itu tidak memperbolehkan mengangkat anak yang tujuannya itu menisbatkan nasabnya itu kepada orang tua angkatnya atau menyetarakan antara anak angkat dengan anak kandung. Namun Islam itu memperbolehkan jika tujuan mengangkat anaknya itu hanya untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain sebagainya. Karena hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat itu tidaklah mahram karena diperbolehkannya untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengawini jandanya Zaid bin Harithah, anak angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad dan Zaid itu tidak ada hubungan nasab kecuali adanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya. Kemudian kita memasuki pada pokok pembahasannya, yaitu hukum waris untuk anak angkat. Menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Ar-Rahabi di dalam kitab Matnur Rahabiyah menuturkan dalam bentuk bait 3 sebab seseorang menerima harta warisan. Sebab-sebab yang mendapat warisan itu ada 3, semuanya memberi manfaat bagi orang yang berhak mewarisi, yaitu yang pertama ada nikah, ada wala, dan ada nasab. Selain 3 itu tidak ada lagi sebab untuk mewarisi. Nah, dari sini jelas sudah bahwasanya anak angkat itu tidak akan mendapatkan harta warisan karena tidak adanya sebab tersebut. Bahkan 4 imam mazhab pun berpendapat demikian. Namun, kompilasi hukum Islam melakukan metode ijtihad yang dilakukan oleh ulama Indonesia menyatakan bahwa hak waris anak angkat terhadap harta warisannya tertera pada pasal 209 dalam kompilasi hukum Islam yang berbunyi, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tuanya. Sedangkan dalilnya kompilasi hukum Islam ini mengambil dalam surat Al-Baqarah 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan maut jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya keputusan kompilasi hukum Islam
menyatakan bahwa anak angkat itu berhak menerima harta dengan jalan yang diberikan, yaitu wasiat wajibah. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, wasiat adalah pesan seseorang mengenai penggunaan atau pemanfaatan harta peninggalannya kelak setelah dia meninggal dunia, baik wasiat itu untuk anggota kerabatnya ataupun bukan. Nah, wasiat tersebut dilaksanakan atas dasar kemauan sendiri tanpa paksaan. Oleh sebab itu, wasiat yang dilakukan dengan jalan putusan hakim tidak dibenarkan. Yang kedua, pembagian harta warisan yang dilakukan setelah meninggalnya pewaris dan tidak ada kekhawatiran akan terjadinya cekcok dan perselisihan antara anggota keluarga yang akan menimbulkan kemudaratan, maka tetap harus dilaksanakan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu hukum waris untuk anak angkat ialah anak angkat tidak mendapatkan hak waris dikarenakan tidak memiliki hubungan yang sah seperti hubungan darah ataupun perkawinan. Namun, kompilasi hukum Islam mengijtihadkan permasalahan ini dengan berlandaskan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 180 menyatakan dalam pasal 209 KHI pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.